Ada satu kesalahpahaman yang sering dipercaya banyak orang tentang kekuatan. Kita mengira orang kuat adalah mereka yang paling keras suaranya, yang paling berani membalas, yang paling ditakuti dalam ruangan. Padahal kenyataannya, banyak orang yang terlihat kuat di luar sebenarnya rapuh di dalam. Mereka mudah tersulut emosi, mudah marah ketika egonya disentuh, mudah kehilangan kendali hanya karena ucapan seseorang. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang berbeda, bahwa kekuatan tertinggi bukan tentang menguasai orang lain, melainkan menguasai diri sendiri. Karena tidak semua orang mampu tetap tenang ketika dihina. Tidak semua orang mampu berpikir jernih ketika hidupnya berantakan. Dan tidak semua orang mampu menahan emosinya saat keadaan tidak berjalan sesuai keinginan. Itulah sebabnya ketenangan adalah bentuk kekuatan yang paling sulit dimiliki. Lihatlah kehidupan hari ini. Semua orang bereaksi terlalu cepat. Sedikit tersinggung langsung meluap. Sedikit kecewa langsung menyerah. Sedikit berbeda pendapat langsung membenci. Dunia dipenuhi orang-orang yang kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dan ironisnya, mereka menganggap ledakan emosi sebagai keberanian. Padahal seseorang yang tidak mampu mengendalikan emosinya sedang menunjukkan bahwa dirinya mudah dikendalikan keadaan. Marcus Aurelius pernah mengatakan bahwa kita memiliki kuasa atas pikiran kita, bukan atas peristiwa di luar diri kita. Dan ketika seseorang memahami kalimat itu, hidupnya mulai berubah, karena sumber ketenangan bukan berasal dari hidup yang sempurna, tetapi dari cara seseorang memandang hidup. Orang yang tenang bukan berarti tidak punya masalah, bukan berarti hidupnya selalu baik-baik saja. Mereka juga kecewa, mereka juga terluka, mereka juga pernah diperlakukan tidak adil. Namun bedanya, mereka tidak membiarkan emosi sesaat mengambil alih seluruh hidupnya. Mereka sadar bahwa kemarahan seringkali hanya menghasilkan penyesalan, bahwa reaksi berlebihan hanya memperkeruh keadaan, dan bahwa tidak semua hal layak mengganggu kedamaian batin mereka. Itulah kekuatan yang jarang dimiliki banyak orang. Karena menahan diri membutuhkan kedewasaan, tetapi meluapkan emosi bisa dilakukan siapa saja. Seekor api kecil bisa membakar seluruh hutan hanya dalam waktu singkat. Begitu juga emosi yang tidak dikendalikan. Satu ledakan amarah mampu merusak hubungan yang dibangun bertahun-tahun. Satu keputusan emosional mampu menghancurkan hidup seseorang. Namun orang yang tenang memahami kapan harus berhenti, kapan harus diam, dan kapan harus melepaskan sesuatu yang memang tidak bisa dikendalikan. Stoikisme tidak mengajarkan kita menjadi manusia dingin tanpa perasaan. Stoikisme mengajarkan agar perasaan tidak mengambil alih kendali, karena hidup akan selalu penuh ketidakpastian. Akan ada orang yang meremehkanmu, akan ada keadaan yang tidak adil, akan ada kehilangan yang tidak bisa dihindari. Dan jika ketenanganmu bergantung pada dunia yang selalu sempurna, maka kamu akan terus hidup dalam kekecewaan. Orang kuat bukan mereka yang berhasil mengontrol dunia, tetapi mereka yang tetap stabil meski dunia di sekelilingnya berubah. Itulah sebabnya pribadi yang tenang selalu memiliki wibawa yang berbeda. Mereka tidak sibuk membuktikan diri, tidak mudah terpancing provokasi, tidak haus pengakuan. Dan justru karena itulah mereka disegani. Sebab orang lain bisa merasakan keteguhan dari cara mereka bersikap. Ada kekuatan dalam ketenangan, ada rasa aman dalam cara mereka berbicara, dan ada kedewasaan dalam cara mereka menghadapi masalah. Berbeda dengan orang yang selalu bereaksi berlebihan. Hari ini marah, besok menyesal, hari ini berbicara kasar, besok kehilangan orang-orang yang peduli padanya. Emosi yang tidak dikendalikan perlahan akan menghancurkan hidup seseorang dari dalam. Karena musuh terbesar manusia seringkali bukan orang lain, melainkan dirinya sendiri. Dan peperangan paling sulit bukan melawan dunia, tetapi melawan ego, amarah, dan pikiran negatif di dalam diri. Maka ketika kamu mulai belajar tenang, sebenarnya kamu sedang membangun kekuatan yang tidak terlihat. Kekuatan untuk tidak mudah runtuh. Kekuatan untuk tidak dikendalikan ucapan orang lain. Kekuatan untuk tetap berpikir jernih saat hidup menekanmu. Mungkin dunia akan tetap kacau. Orang-orang tetap mengecewakan. Dan hidup tetap tidak selalu adil. Tetapi setidaknya, kamu tidak ikut menjadi kacau bersama semuanya. Dan di zaman ketika semua orang sibuk bereaksi, menjadi pribadi yang tenang adalah bentuk kekuatan yang luar biasa. Ada banyak orang yang terlihat hidup, tetapi sebenarnya mereka hanya sibuk mengejar pengakuan. Mereka tersenyum agar diterima,
Mereka bekerja keras agar dipuji. Mereka memaksakan diri terlihat sempurna agar dianggap berharga. Dan tanpa sadar, hidup mereka perlahan dikendalikan oleh penilaian orang lain. Inilah salah satu jebakan terbesar dalam kehidupan modern. Kita terlalu sibuk memikirkan bagaimana pandangan orang terhadap diri kita sampai lupa bertanya, apakah kita sendiri benar-benar mengenal diri kita? Stoikisme mengajarkan sesuatu yang sederhana tetapi sangat dalam, bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh tepuk tangan manusia, karena pengakuan adalah sesuatu yang rapuh. Hari ini kamu dipuji, besok kamu dilupakan. Hari ini kamu dianggap hebat. Besok seseorang menemukan kekuranganmu dan mulai merendahkanmu. Jika kebahagiaanmu bergantung pada penilaian manusia, maka hidupmu akan selalu dipenuhi kecemasan. Kamu akan takut ditolak, takut dianggap gagal, takut tidak cukup hebat. Dan akhirnya kamu hidup bukan sebagai dirimu sendiri, melainkan sebagai versi yang ingin dilihat orang lain, padahal manusia tidak pernah benar-benar puas. Saat kamu diam, mereka bertanya kenapa kamu terlalu tertutup. Saat kamu bicara, mereka bilang kamu terlalu banyak bicara. Saat kamu sederhana, kamu dianggap kurang ambisius. Saat kamu berhasil, kamu dianggap sombong. Apapun yang kamu lakukan akan selalu ada penilaian. Maka mengejar pengakuan semua orang adalah perang yang tidak akan pernah selesai. Marcus Aurelius, seorang kaisar besar dalam filsafat stoikisme, pernah mengingatkan bahwa manusia terlalu sibuk mencari pujian dari orang lain yang bahkan tidak mengenal dirinya sendiri. Dan itu benar, mengapa kita begitu haus diterima oleh orang-orang yang bahkan belum tentu memahami perjuangan hidup kita, mengapa kita rela kehilangan ketenangan hanya demi validasi sesaat. Banyak orang terlihat percaya diri di luar, tetapi sebenarnya rapuh di dalam. Mereka membutuhkan pujian agar merasa bernilai. Mereka membutuhkan perhatian agar merasa hidup. Dan ketika pengakuan itu hilang, mereka merasa kosong. Itulah bahaya ketika harga diri dibangun di atas penilaian manusia. Karena manusia berubah, pendapat berubah, dan perhatian manusia sangat mudah berpindah. Hari ini mereka mendukungmu, besok mereka bisa meninggalkanmu. Jika hidupmu dibangun di atas pengakuan orang lain, maka hidupmu akan ikut runtuh bersama berubahnya pendapat mereka. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan lahir ketika seseorang berhenti menggantungkan nilai dirinya pada dunia luar. Kamu tidak perlu menjelaskan dirimu kepada semua orang. Tidak perlu memaksa semua orang menyukaimu. Dan tidak perlu membuktikan nilai dirimu melalui pengakuan manusia. Karena orang yang benar-benar kuat tidak sibuk mencari validasi. Mereka sibuk memperbaiki dirinya sendiri. Mereka tahu siapa dirinya bahkan tanpa tepuk tangan. Mereka tetap berjalan bahkan tanpa pujian, dan mereka tetap bernilai bahkan ketika tidak diperhatikan siapapun. Inilah kebebasan yang jarang dimiliki banyak orang. Kebebasan untuk hidup tanpa terus-menerus memikirkan pendapat manusia. Sebab semakin seseorang haus pengakuan, semakin mudah dirinya dikendalikan. Sedikit kritik langsung hancur. Sedikit penolakan langsung kehilangan arah. Sedikit tidak dihargai langsung merasa tidak berguna. Padahal hidup bukan tentang membuat semua orang puas terhadapmu. Hidup adalah tentang tetap menjadi pribadi yang benar, bahkan ketika tidak ada yang memuji. Karena pada akhirnya, pengakuan manusia tidak pernah benar-benar menenangkan hati. Kamu bisa mendapatkan ribuan pujian dan tetap merasa kosong. Kamu bisa terlihat hebat di mata dunia dan tetap merasa tidak cukup. Mengapa? Karena ketenangan sejati tidak datang dari luar. Ia lahir dari penerimaan terhadap diri sendiri. Saat seseorang mulai menerima dirinya apa adanya, ia tidak lagi terlalu takut terhadap penolakan. Ia tidak lagi hidup demi menyenangkan semua orang. Dan ia tidak lagi merasa harus membuktikan nilainya setiap waktu. Bukan berarti dia berhenti berkembang, bukan berarti dia menjadi malas atau tidak peduli. Tetapi dia tidak lagi menggantungkan harga dirinya pada opini manusia, dan justru disitulah wibawa mulai muncul. Karena orang yang tidak haus pengakuan biasanya terlihat lebih tenang, lebih tulus, dan lebih sulit digoyahkan. Mereka tidak mudah pamer, tidak sibuk mencari perhatian, dan tidak memaksakan diri agar terlihat lebih hebat dari yang sebenarnya. Mereka hanya fokus menjalani hidup dengan nilai yang mereka percaya. Di dunia yang penuh pencitraan, sikap seperti itu menjadi sesuatu yang langka. Dan mungkin salah satu
Tanda kedewasaan terbesar dalam hidup adalah ketika seseorang mulai memahami bahwa tidak semua orang harus menyukainya dan itu tidak masalah. Ada satu kebiasaan yang diam-diam menghancurkan ketenangan banyak orang, yaitu merasa harus merespons segalanya. Semua komentar ingin dibalas, semua hinaan ingin dilawan, semua perbedaan pendapat ingin dimenangkan, dan akhirnya hidup habis hanya untuk melayani emosi sesaat. Stoikisme mengajarkan sebuah kedewasaan yang jarang dimiliki banyak orang, bahwa tidak semua hal layak mendapat respons, karena semakin dewasa seseorang, semakin dia memahami bahwa energi hidupnya terlalu berharga untuk dihabiskan pada hal-hal yang tidak penting. Tetapi kebanyakan manusia justru sebaliknya. Mereka terpancing oleh ucapan kecil. Mereka marah karena komentar orang asing. Mereka gelisah hanya karena seseorang tidak menyukainya. Padahal belum tentu semua hal pantas masuk ke dalam pikiran kita. Bayangkan jika setiap anjing yang menggonggong harus kamu kejar satu persatu. Kamu tidak akan pernah sampai ke tujuan. Begitu juga dalam hidup. Jika setiap hinaan harus dibalas, setiap kritik harus dilawan, dan setiap provokasi harus ditanggapi, maka hidupmu akan dipenuhi kelelahan yang tidak perlu. Orang yang tenang memahami satu hal penting: diam seringkali lebih kuat daripada reaksi berlebihan, karena bereaksi itu mudah. Tetapi menahan diri membutuhkan kendali diri. Tidak semua orang pantas mendapatkan emosimu. Tidak semua ucapan pantas mendapatkan perhatianmu. Dan tidak semua perdebatan layak dimenangkan. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa kita memiliki pilihan untuk tidak terganggu oleh sesuatu. Dan ketika kita memilih tidak terganggu, maka hal itu kehilangan kuasanya atas diri kita. Kalimat itu sederhana tetapi sangat dalam. Karena seringkali bukan perkataan orang yang menyiksa kita, melainkan respons kita sendiri terhadap perkataan itu. Seseorang menghina kita selama 5 detik, tetapi kita mengingatnya selama 5 hari. Seseorang meremehkan kita sekali, tetapi kita membiarkannya merusak ketenangan kita berulang kali di dalam pikiran. Pada akhirnya, bukan orang lain yang paling melelahkan, tetapi pikiran kita sendiri yang terus memberi makan emosi negatif. Stoikisme mengajarkan untuk memilah mana yang benar-benar penting dan mana yang hanya gangguan sesaat, karena hidup ini singkat. Terlalu singkat untuk dihabiskan membalas semua hal. Orang yang bijak tahu kapan harus berbicara. Tetapi lebih penting lagi, mereka tahu kapan harus diam. Dan diam bukan berarti lemah. Kadang, diam adalah bentuk pengendalian diri tertinggi, sebab banyak konflik besar lahir dari respons kecil yang tidak terkendali. Satu kata dibalas emosi, lalu emosi dibalas kemarahan, kemudian semuanya berubah menjadi penyesalan. Padahal jika salah satu memilih tenang sejak awal, mungkin semuanya tidak perlu terjadi. Itulah mengapa pribadi yang benar-benar kuat biasanya tidak mudah terpancing. Mereka tidak merasa harus membela ego setiap saat. Mereka tidak sibuk memenangkan semua perdebatan, dan mereka tidak membuang energi hanya untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain, karena mereka sadar kedamaian batin jauh lebih penting daripada kemenangan sesaat. Ada orang yang terlihat menang dalam perdebatan tetapi kehilangan ketenangan hidupnya. Ada orang yang berhasil membalas hinaan tetapi hatinya tetap penuh amarah. Stoikisme tidak mengajarkan kita menjadi pasif terhadap kehidupan, tetapi stoikisme mengajarkan agar kita tidak menjadi budak emosi. Karena orang yang mudah bereaksi sebenarnya mudah dikendalikan. Siapapun bisa memancing emosinya. Siapapun bisa mengatur suasana hatinya. Dan hidupnya perlahan bergantung pada perilaku orang lain. Sebaliknya, orang yang tenang memiliki kendali atas dirinya sendiri. Mereka memilih respons dengan sadar. Mereka tidak membiarkan emosi mengambil keputusan. Dan mereka memahami bahwa menjaga ketenangan jauh lebih penting daripada memuaskan ego sesaat. Coba perhatikan orang-orang yang benar-benar berwibawa. Nah, mereka jarang bereaksi berlebihan. Mereka tidak sibuk menjelaskan diri kepada semua orang, tidak marah pada setiap kritik, tidak terpancing oleh provokasi murahan. Semakin seseorang matang secara mental, semakin selektif dia menggunakan energinya, karena energi yang habis untuk hal tidak penting akan menjauhkan kita dari hal-hal yang benar-benar berarti. Dan seringkali, sumber ketenangan bukan karena hidup menjadi lebih mudah.
Tetapi karena kita berhenti memberi perhatian pada hal-hal yang tidak perlu, mungkin tidak semua orang akan menyukaimu. Mungkin akan selalu ada yang meremehkanmu. Mungkin akan selalu ada ucapan yang menyakitkan. Tetapi kamu selalu punya pilihan. Apakah semua itu layak menguasai pikiranmu atau cukup dibiarkan lewat seperti angin? Hidup tidak pernah benar-benar tenang. Akan selalu ada masalah yang datang tanpa izin. Rencana yang tiba-tiba hancur. Harapan yang tidak berjalan sesuai kenyataan, dan keadaan yang membuat pikiran terasa penuh sesak. Kadang semuanya datang bersamaan, tekanan pekerjaan, masalah keluarga, kekecewaan terhadap seseorang, ketakutan tentang masa depan, lalu perlahan pikiran mulai kacau. Kita mulai membayangkan hal-hal buruk yang belum tentu terjadi, mulai takut berlebihan, mulai kehilangan arah. Dan tanpa sadar kita menciptakan penderitaan tambahan di dalam kepala kita sendiri. Stoikisme mengajarkan satu hal yang sangat penting, bahwa kekacauan terbesar seringkali bukan berasal dari keadaan, tetapi dari cara kita memikirkan keadaan itu. Banyak orang hancur bukan karena masalahnya terlalu besar, melainkan karena pikirannya tidak mampu tetap tenang. Padahal masalah yang sama bisa dihadapi dengan cara yang berbeda. Ada orang yang langsung panik ketika hidupnya terguncang. Sedikit masalah langsung merasa semuanya berakhir. Sedikit kegagalan, langsung kehilangan harapan. Namun ada juga orang yang tetap tenang meski sedang berada di tengah badai, bukan karena hidup mereka lebih mudah, tetapi karena mereka melatih pikirannya untuk tidak ikut tenggelam bersama keadaan. Inilah yang membedakan orang kuat dan orang yang mudah runtuh. Bukan siapa yang memiliki hidup paling sempurna, tetapi siapa yang mampu menjaga pikirannya tetap jernih ketika keadaan tidak sempurna. Marcus Aurelius pernah mengatakan bahwa hidup kita dibentuk oleh pikiran kita, dan itu benar. Karena pikiran yang tidak terkendali bisa mengubah masalah kecil menjadi penderitaan besar. Seseorang belum tentu membencimu, tetapi pikiranmu membuatmu merasa semua orang menolakmu. Masalah belum tentu separah itu, tetapi pikiranmu membawamu pada ketakutan yang berlebihan. Pada akhirnya manusia seringkali lebih menderita karena imajinasinya daripada kenyataan itu sendiri. Ketika situasi kacau, pikiran biasanya langsung bergerak liar. Kemungkinan terburuk akan terjadi. Hidupku selesai. Aku tidak akan sanggup melewati ini. Dan semakin pikiran diberi makan ketakutan, semakin kita kehilangan kendali atas diri sendiri. Stoikisme tidak mengajarkan kita menghilangkan masalah, tetapi mengajarkan bagaimana tetap berpikir jernih di tengah masalah. Karena ketenangan bukan berarti hidup tanpa badai. Ketenangan adalah kemampuan untuk tetap berdiri meski badai datang. Orang yang mampu mengendalikan pikirannya tidak mudah bereaksi berlebihan. Mereka berhenti sejenak sebelum panik. Mereka mengatur napas sebelum mengambil keputusan, dan mereka memahami bahwa emosi sesaat tidak boleh memimpin hidup mereka, sebab keputusan yang dibuat dalam pikiran kacau seringkali berakhir menjadi penyesalan. Kemarahan membuat seseorang mengatakan hal yang melukai. Ketakutan membuat seseorang menyerah terlalu cepat. Kepanikan membuat seseorang kehilangan arah. Karena itu, mengendalikan pikiran adalah bentuk perlindungan terhadap diri sendiri. Banyak orang ingin mengontrol keadaan, padahal yang paling penting justru mengontrol respons batinnya. Kita tidak selalu bisa mengatur apa yang terjadi, tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana cara memandangnya, dan disitulah kekuatan manusia sebenarnya berada. Bayangkan dua orang berada dalam hujan yang sama. Yang satu mengeluh sepanjang jalan, yang satu menerima kenyataan dan tetap berjalan. Hujannya sama, tetapi penderitaan mereka berbeda. Mengapa? Karena pikiran mereka berbeda. Seringkali hidup tidak menjadi berat karena masalahnya terlalu besar, tetapi karena pikiran kita terus melawan kenyataan. Kita ingin semua berjalan sesuai keinginan. Kita ingin hidup selalu mudah. Dan ketika kenyataan tidak sesuai harapan, kita mulai marah kepada keadaan. Padahal hidup memang tidak pernah menjanjikan semuanya akan berjalan mulus. Akan ada kehilangan, akan ada kegagalan, akan ada masa di mana semuanya terasa tidak pasti. Namun, orang yang kuat memahami bahwa kepanikan tidak akan memperbaiki apapun. Mereka fokus pada apa yang masih bisa dilakukan, bukan tenggelam dalam hal-hal yang berada di luar kendali. Inilah inti penting dalam stoikisme.
memisahkan apa yang bisa dikendalikan dan apa yang tidak. Karena banyak energi manusia habis hanya untuk mencemaskan sesuatu yang bahkan belum tentu terjadi. Dan semakin seseorang belajar mengendalikan pikirannya, semakin dia sulit dihancurkan oleh keadaan. Dunia mungkin tetap kacau, orang lain mungkin tetap mengecewakan, hidup mungkin tetap tidak mudah, tetapi setidaknya ada satu tempat yang tetap tenang, yaitu pikiranmu sendiri. Dan ketika seseorang mampu menjaga ketenangan di dalam dirinya, dia akan mampu melewati banyak hal tanpa kehilangan arah. Karena badai tidak selalu bisa dihentikan, tetapi kita bisa belajar agar tidak ikut hancur bersamanya. Ada data manusia yang benar-benar suka diremehkan. Ketika usaha kita dianggap kecil, ketika kemampuan kita dipandang rendah, atau ketika seseorang memperlakukan kita seolah tidak berarti, ada bagian dalam diri yang langsung terasa panas. Ego mulai terusik, emosi mulai bergerak, dan hati mulai ingin membuktikan sesuatu. Itulah sebabnya banyak orang kehilangan ketenangan hanya karena ucapan orang lain. Mereka ingin segera membalas, ingin menunjukkan bahwa dirinya lebih hebat, ingin memastikan bahwa orang yang meremehkannya merasa menyesal. Padahal stoikisme mengajarkan sesuatu yang berbeda, bahwa tidak semua penghinaan harus dibalas, dan tidak semua keraguan orang lain layak mengganggu kedamaian hidupmu. Karena orang yang mudah tersulut oleh hinaan sebenarnya sedang menyerahkan kendali dirinya kepada orang lain. Bayangkan betapa rapuhnya hidup seseorang jika suasana hatinya bisa dihancurkan hanya oleh satu ucapan. Seseorang meremehkannya sebentar, tetapi dia membawa luka itu kemana-mana selama berhari-hari. Seseorang meragukannya sekali, tetapi dia terus hidup dalam amarah dan pembuktian. Pada akhirnya, hidupnya habis bukan untuk bertumbuh, melainkan untuk memuaskan ego yang terluka. Stoikisme mengajarkan bahwa nilai dirimu tidak berkurang hanya karena seseorang gagal melihatnya. Seekor berlian tetap bernilai meski berada di tangan orang yang tidak mengerti kualitasnya. Begitu juga dirimu. Tidak semua orang memiliki pemahaman yang cukup untuk melihat perjuanganmu. Tidak semua orang mampu menghargai proses hidupmu. Dan tidak semua penilaian manusia layak dipercaya. Masalahnya, manusia terlalu sering menggantungkan harga dirinya pada ucapan orang lain. Saat dipuji, dia merasa berharga. Saat diremehkan, dia merasa hancur. Padahal jika nilai dirimu terus berubah berdasarkan opini manusia, maka hidupmu tidak akan pernah stabil. Marcus Aurelius pernah mengingatkan bahwa kita tidak bisa mengontrol apa yang dipikirkan orang lain tentang diri kita. Dan itu adalah kenyataan yang harus diterima. Kamu tidak bisa memaksa semua orang menghormatimu, tidak bisa memaksa semua orang memahami niat baikmu, dan tidak bisa menghentikan orang meremehkanmu. Tetapi kamu selalu bisa memilih bagaimana cara menyikapinya. Disitulah kedewasaan dimulai, karena orang yang benar-benar kuat tidak sibuk membalas setiap hinaan. Mereka sibuk membangun dirinya sendiri. Mereka memahami bahwa waktu terlalu berharga untuk digunakan melayani ego yang terluka. Coba perhatikan pohon besar di tengah badai. Ia tidak berhenti tumbuh hanya karena angin mencoba menggoyahkannya. Begitu juga manusia yang matang secara mental. Mereka tidak berhenti melangkah hanya karena diremehkan. Tidak kehilangan arah hanya karena tidak dihargai. Dan tidak merasa harus menjelaskan nilai dirinya kepada semua orang. Sebab orang yang benar-benar bernilai tidak membutuhkan pengakuan terus-menerus. Ada orang yang terlihat tenang saat diremehkan, bukan karena lemah, tetapi karena dia tahu dirinya sendiri. Dia tidak membutuhkan validasi dari orang yang bahkan tidak memahami hidupnya. Inilah bentuk kekuatan yang jarang dimiliki banyak orang. Karena kebanyakan manusia lebih sibuk mempertahankan ego daripada menjaga ketenangan batinnya. Sedikit direndahkan, langsung marah. Sedikit diremehkan, langsung membenci. Sedikit tidak dihargai, langsung kehilangan kendali. Padahal seringkali reaksi berlebihan justru membuat orang lain semakin merendahkan kita. Sebaliknya, ketenangan memiliki wibawa yang berbeda. Saat seseorang tetap tenang ketika diremehkan, ada kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dia tidak terburu-buru membela diri, tidak sibuk mencari pembenaran, dan tidak memaksakan semua orang untuk mengerti dirinya. Dia hanya fokus bertumbuh. Karena pada akhirnya hidup tidak berubah karena banyak bicara. Hidup berubah karena tindakan yang konsisten.
Dan waktu seringkali menjadi jawaban terbaik untuk keraguan manusia. Orang yang dulu diremehkan bisa menjadi orang yang akhirnya dihormati. Orang yang dulu dipandang sebelah mata bisa menjadi pribadi yang paling kuat. Tetapi semua itu tidak terjadi karena kemarahan. Itu terjadi karena kesabaran, ketekunan, dan kemampuan menjaga diri tetap tenang. Stoikisme mengajarkan bahwa penghinaan tidak selalu mencerminkan siapa dirimu. Kadang itu hanya mencerminkan cara pandang orang lain. Maka tidak perlu membawa semua ucapan ke dalam hati. Karena jika kamu terus memikirkan setiap hinaan, hidupmu akan dipenuhi beban yang sebenarnya tidak perlu. Belajarlah untuk tenang. Biarkan orang meragukanmu jika memang mereka ingin. Biarkan orang salah menilaimu jika memang mereka belum memahami perjalananmu. Kamu tidak harus memenangkan semua penilaian manusia. Yang lebih penting adalah tetap menjaga dirimu agar tidak berubah menjadi penuh amarah hanya karena perlakuan orang lain. Sebab dalam hidup ini, orang yang paling sulit dikalahkan bukan mereka yang paling keras suaranya, melainkan mereka yang tetap tenang saat diremehkan. Sebagian besar penderitaan manusia sebenarnya lahir dari satu hal sederhana, keinginan untuk mengendalikan sesuatu yang memang tidak bisa dikendalikan. Kita ingin semua berjalan sesuai rencana, ingin orang lain bersikap seperti yang kita harapkan, ingin hidup selalu adil, ingin masa depan berjalan tepat seperti yang kita bayangkan. Tetapi kenyataan tidak bekerja seperti itu. Ada hal-hal yang tetap terjadi meski kita sudah berusaha keras. Ada orang-orang yang tetap mengecewakan meski kita sudah tulus, dan ada keadaan yang tetap berubah meski kita ingin mempertahankannya. Lalu manusia mulai marah kepada hidup, bukan karena hidup selalu buruk, tetapi karena kenyataan tidak mengikuti keinginannya. Disinilah stoikisme memberikan pelajaran yang sangat penting, bahwa ketenangan dimulai ketika seseorang mampu membedakan apa yang bisa dan tidak bisa dikendalikan. Karena tidak semua hal berada dalam kuasa kita, kita bisa mengendalikan sikap kita, tetapi tidak bisa mengendalikan pikiran semua orang tentang kita. Kita bisa berusaha semaksimal mungkin, tetapi tidak bisa memaksa hasil selalu sesuai harapan. Kita bisa menjaga seseorang dengan tulus, tetapi tidak bisa memaksa seseorang untuk tetap tinggal. Dan semakin cepat seseorang menerima kenyataan itu, semakin ringan hidupnya terasa. Masalahnya, banyak orang menghabiskan hidupnya bertarung melawan hal-hal yang memang berada di luar kendalinya. Mereka memikirkan masa lalu yang tidak bisa diubah, mencemaskan masa depan yang belum tentu terjadi, memaksa orang lain menjadi seperti yang mereka inginkan. Padahal semua itu hanya menguras energi dan merusak ketenangan batin. Bayangkan seseorang berdiri di tengah hujan sambil marah karena langit tidak berhenti menurunkan air. Semarah apapun dia, hujan tetap turun. Begitu juga hidup. Ada kenyataan yang tidak bisa diubah hanya dengan kekhawatiran atau kemarahan. Namun manusia sering lupa akan hal itu. Mereka mencoba mengontrol semuanya, dan akhirnya kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Epictetus, salah satu filsuf stoik, pernah mengatakan bahwa ada hal-hal yang bergantung pada kita dan ada hal-hal yang tidak bergantung pada kita. Kalimat itu sederhana, tetapi jika benar-benar dipahami, hidup seseorang bisa berubah. Karena ketika kita berhenti memaksa dunia mengikuti keinginan kita, hati mulai belajar menerima. Dan penerimaan bukan berarti menyerah. Banyak orang salah memahami ketenangan sebagai kelemahan, padahal menerima kenyataan berbeda dengan berhenti berjuang. Stoikisme tetap mengajarkan usaha, tetapi usaha yang sehat, berjuang pada apa yang memang bisa diperbaiki, dan belajar melepaskan apa yang memang tidak bisa dikendalikan. Karena seringkali manusia menderita dua kali. Pertama, karena masalahnya. Kedua, karena penolakannya terhadap kenyataan. Seseorang kehilangan sesuatu, lalu terus menyiksa dirinya dengan pertanyaan, seandainya. Seseorang gagal, lalu membenci dirinya berbulan-bulan karena hasil yang tidak sesuai harapan. Padahal hidup terus berjalan. Dan semakin seseorang menolak kenyataan, semakin dia terjebak dalam penderitaan yang tidak perlu. Orang yang tenang memahami batas kendalinya. Mereka tidak memaksa semua orang menyukai mereka, tidak memaksa hidup selalu mudah, dan tidak memaksa masa depan mengikuti semua rencananya.
Mereka fokus pada satu hal yang benar-benar mereka miliki, yaitu respons dan tindakan mereka sendiri. Karena pada akhirnya, itu satu-satunya hal yang benar-benar berada dalam kendali manusia. Kita tidak bisa mengontrol badai, tetapi kita bisa mengontrol cara menghadapi badai itu. Kita tidak bisa menghentikan orang berbicara buruk tentang kita, tetapi kita bisa memilih apakah ucapan itu layak merusak pikiran kita. Kita tidak bisa menghindari semua kehilangan, tetapi kita bisa memilih apakah kehilangan itu akan menghancurkan seluruh hidup kita atau menjadi pelajaran untuk bertumbuh. Dan disitulah letak kebebasan sejati, bukan ketika hidup selalu berjalan sempurna, tetapi ketika hati tidak lagi bergantung pada hal-hal di luar kendalinya. Orang yang terus mencoba mengontrol segalanya akan hidup dalam kecemasan, karena dunia selalu berubah, namun orang yang fokus mengendalikan dirinya sendiri akan memiliki ketenangan yang lebih stabil. Mereka tidak mudah panik, tidak mudah kecewa berlebihan, dan tidak mudah hancur hanya karena keadaan berubah. Sebab mereka memahami satu hal penting, bahwa hidup bukan tentang menguasai semua keadaan, tetapi tentang mampu menjaga diri tetap utuh di tengah keadaan apapun. Di dunia hari ini banyak orang merasa harus selalu berbicara agar dianggap penting. Semua ingin didengar, semua ingin terlihat pintar, semua ingin menjadi pusat perhatian. Akibatnya manusia semakin banyak berbicara, tetapi semakin sedikit memahami makna dari ucapannya sendiri. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang berbeda, bahwa tidak semua hal perlu diucapkan dan tidak semua keheningan berarti kelemahan. Kadang, orang yang paling tenang di dalam ruangan justru adalah orang yang paling kuat, karena semakin seseorang mengenal dirinya sendiri, semakin dia tidak merasa perlu membuktikan apapun lewat banyak kata. Orang yang bijak memahami bahwa ucapan memiliki harga. Sekali terucap, kata-kata tidak bisa ditarik kembali. Satu kalimat bisa menenangkan seseorang, tetapi satu kalimat juga bisa menghancurkan hubungan yang dibangun bertahun-tahun. Itulah sebabnya pribadi yang matang biasanya lebih berhati-hati dalam berbicara. Mereka tidak berbicara hanya demi mengisi keheningan, tidak berbicara hanya demi terlihat hebat, dan tidak merasa harus selalu memiliki pendapat tentang segalanya, karena mereka tahu, semakin banyak seseorang berbicara tanpa kendali, semakin mudah dirinya kehilangan wibawa. Lihatlah kehidupan sekarang. Banyak orang terlalu cepat berbicara sebelum berpikir. Emosi sedikit langsung meluap menjadi kata-kata kasar. Marah sedikit, langsung menghina. Kecewa sedikit langsung membuka semua rahasia. Padahal luka terbesar dalam hidup seringkali berasal dari ucapan yang tidak dijaga. Stoikisme mengajarkan bahwa mulut yang tidak terkendali adalah cerminan pikiran yang belum matang. Karena orang yang benar-benar kuat tidak membutuhkan banyak kata untuk menunjukkan nilainya. Mereka tenang, mereka mendengarkan, dan ketika berbicara kata-katanya memiliki makna. Marcus Aurelius pernah mengingatkan untuk berbicara hanya jika perkataan kita lebih baik daripada diam. Kalimat itu sederhana, tetapi sangat sulit dilakukan karena kebanyakan manusia takut pada keheningan. Mereka merasa diam membuat mereka tidak terlihat. Padahal justru terlalu banyak bicara sering membuat seseorang kehilangan penghargaan dari orang lain. Orang yang berbicara terus-menerus biasanya lebih mudah membuka kelemahannya sendiri, lebih mudah terbawa emosi, dan lebih mudah mengatakan sesuatu yang akhirnya disesali. Sebaliknya, pribadi yang tenang memiliki kendali atas lisannya. Mereka tahu kapan harus bicara, dan lebih penting lagi, mereka tahu kapan harus berhenti. Bukan berarti mereka dingin atau tidak peduli. Mereka hanya memahami bahwa tidak semua hal harus direspons dengan kata-kata. Kadang diam adalah bentuk kedewasaan. Ketika dihina, mereka tidak langsung membalas. Ketika diprovokasi, mereka tidak langsung terpancing. Ketika marah, mereka memilih menenangkan diri sebelum berbicara, karena mereka sadar kata-kata yang lahir dari emosi seringkali membawa penyesalan. Banyak hubungan rusak bukan karena masalah besar, tetapi karena ucapan sesaat yang tidak dipikirkan dengan matang. Satu kalimat kasar bisa terus diingat bertahun-tahun. Satu hinaan bisa meninggalkan luka yang tidak terlihat. Dan ironisnya, manusia sering baru menyadari beratnya ucapan setelah semuanya terlambat. Itulah mengapa orang bijak lebih memilih menjaga lisannya daripada sibuk memenangkan ego. Mereka tidak perlu selalu menjadi yang paling didengar, tidak perlu selalu terlihat paling pintar, dan tidak perlu memotong semua pembicaraan hanya agar dianggap penting.
Karena ketenangan memiliki wibawa tersendiri. Orang yang berbicara seperlunya biasanya lebih didengarkan ketika akhirnya berbicara. Ada ketegasan dalam ucapannya, ada ketenangan dalam cara menyampaikan sesuatu, dan ada kedewasaan yang terasa tanpa harus dipaksakan. Berbeda dengan orang yang terlalu banyak bicara demi perhatian. Semakin keras seseorang berusaha terlihat hebat, seringkali semakin terlihat bahwa dirinya belum benar-benar tenang dengan dirinya sendiri. Stoikisme tidak mengajarkan kita menjadi pendiam tanpa suara, tetapi mengajarkan agar kata-kata digunakan dengan kesadaran, karena ucapan adalah cerminan isi pikiran. Jika pikiran dipenuhi kemarahan, maka ucapan akan melukai. Jika hati dipenuhi ego, maka kata-kata akan digunakan untuk menjatuhkan. Namun jika seseorang memiliki ketenangan batin, maka ucapannya akan terasa lebih bijak dan menenangkan. Dan mungkin itulah alasan mengapa orang-orang yang benar-benar disegani seringkali tidak banyak bicara. Mereka tidak sibuk mencari perhatian lewat kata-kata. Mereka membiarkan sikap, tindakan, dan ketenangan dirinya yang berbicara. Karena pada akhirnya, bukan seberapa banyak seseorang berbicara yang membuatnya dihormati, tetapi seberapa dalam makna dari setiap kata yang keluar dari mulutnya. Sebagian besar penyesalan dalam hidup lahir dari satu hal sederhana. Reaksi yang terlalu cepat terhadap emosi sesaat. Seseorang marah selama 5 menit, lalu mengucapkan kata-kata yang melukai bertahun-tahun. Seseorang kecewa sesaat, lalu mengambil keputusan yang menghancurkan hidupnya sendiri. Seseorang tersinggung sebentar, lalu memutus hubungan dengan orang yang sebenarnya peduli padanya. Emosi memang datang dengan sangat kuat. Kadang begitu cepat hingga membuat kita merasa harus segera bertindak. Dan disitulah banyak manusia kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa emosi bukan musuh, tetapi emosi juga tidak boleh menjadi pemimpin hidup kita. Karena emosi sesaat seringkali berubah, tetapi dampak dari tindakan kita bisa bertahan sangat lama. Masalahnya, kebanyakan orang hidup secara reaktif. Mereka tidak memberi jarak antara perasaan dan tindakan. Marah langsung membalas, sedih langsung menyerah, kesal langsung melukai. Padahal tidak semua perasaan harus segera diikuti. Hanya karena kamu marah, bukan berarti kamu harus meledak. Hanya karena kamu kecewa, bukan berarti semuanya benar-benar berakhir. Tetapi manusia sering sulit membedakan antara apa yang dirasakan dan apa yang harus dilakukan. Akibatnya, hidup dipenuhi keputusan emosional. Dan keputusan yang lahir dari emosi sesaat sering menjadi sumber penderitaan jangka panjang. Bayangkan ombak besar di lautan. Jika kapal kecil langsung mengikuti arah ombak tanpa kendali, kapal itu akan mudah terbalik. Begitu juga manusia. Jika hidup terus mengikuti emosi yang berubah-ubah, maka hati tidak akan pernah stabil. Hari ini semangat, besok putus asa. Hari ini merasa kuat, besok merasa tidak berharga. Emosi datang dan pergi seperti cuaca. Karena itu, stoikisme mengajarkan agar manusia tidak langsung mempercayai semua yang dirasakannya. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa seseorang harus memiliki kemampuan untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dan kemampuan sederhana itu ternyata sangat langka, karena kebanyakan manusia lebih suka melampiaskan daripada memahami emosinya sendiri. Mereka merasa kemarahan harus segera dikeluarkan. Padahal seringkali kemarahan hanyalah luka yang belum dipahami. Mereka merasa kesedihan adalah akhir segalanya, padahal emosi itu mungkin hanya sementara. Orang yang tenang memahami bahwa tidak semua badai di dalam kepala harus langsung diterjemahkan menjadi tindakan. Kadang, yang paling dibutuhkan hanyalah waktu untuk menenangkan pikiran. Sebab ketika emosi sedang tinggi, logika biasanya melemah. Orang yang marah bisa mengatakan hal yang sebenarnya tidak dia maksudkan. Orang yang takut bisa melihat ancaman di mana-mana. Orang yang sedih bisa merasa hidupnya tidak memiliki harapan. Padahal setelah emosinya mereda, cara pandangnya sering berubah. Itulah sebabnya orang bijak tidak mengambil keputusan besar ketika emosinya sedang tidak stabil. Mereka memberi ruang untuk berpikir, mereka menenangkan diri sebelum bertindak. Dan mereka memahami bahwa ketenangan adalah bentuk perlindungan terhadap diri sendiri. Stoikisme tidak mengajarkan kita mematikan perasaan, tetapi mengajarkan agar perasaan tidak mengambil alih arah hidup kita. Karena manusia yang terlalu reaktif
mudah dikendalikan keadaan. Sedikit masalah langsung hancur, sedikit kritik langsung marah, sedikit penolakan langsung kehilangan harga diri. Hidupnya bergantung pada situasi luar. Sebaliknya, pribadi yang matang memiliki jarak antara emosi dan respons. Mereka tetap bisa marah tanpa kehilangan kendali, tetap bisa sedih tanpa menghancurkan dirinya sendiri, tetap bisa kecewa tanpa berubah menjadi penuh kebencian. Dan itulah kekuatan yang sebenarnya. Karena mengendalikan diri jauh lebih sulit daripada melampiaskan emosi. Siapapun bisa berteriak saat marah, tetapi tidak semua orang mampu tetap tenang saat emosinya memuncak. Siapapun bisa membalas hinaan, tetapi tidak semua orang mampu menahan ego agar tidak bereaksi berlebihan. Maka ketika kamu mulai belajar tidak reaktif terhadap emosi sesaat, sebenarnya kamu sedang membangun kedewasaan batin. Kamu mulai memahami bahwa tidak semua hal harus langsung direspons, bahwa ketenangan lebih berharga daripada kepuasan emosional sesaat, dan bahwa hidup bisa rusak hanya karena satu keputusan impulsif. Di dunia yang serba cepat ini banyak orang hidup tanpa jeda. Semua ingin segera dilampiaskan. Semua ingin segera direspons. Semua ingin segera dipuaskan. Padahal kadang keputusan terbaik lahir bukan dari kecepatan, melainkan dari kemampuan untuk berhenti sejenak dan berpikir dengan tenang. Karena pada akhirnya hidup seseorang tidak dihancurkan oleh emosinya, tetapi oleh ketidakmampuannya mengendalikan emosi tersebut. Di zaman sekarang, banyak orang hidup dalam perlombaan yang tidak ada akhirnya. Semua ingin lebih banyak, lebih kaya, lebih terkenal, lebih dipuji, lebih terlihat berhasil dibanding orang lain. Dan tanpa sadar, hidup berubah menjadi arena perbandingan yang melelahkan. Kita membuka media sosial lalu mulai merasa kurang. Melihat pencapaian orang lain lalu merasa tertinggal, melihat kehidupan orang lain yang terlihat sempurna lalu mulai mempertanyakan hidup sendiri. Padahal seringkali yang membuat hati lelah bukan karena hidup kita buruk, tetapi karena kita terus membandingkannya dengan kehidupan orang lain. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang sangat sederhana tetapi sulit diterapkan, bahwa ketenangan tidak lahir dari memiliki segalanya, melainkan dari kemampuan merasa cukup. Dan disitulah kesederhanaan menjadi kekuatan. Karena semakin seseorang menggantungkan kebahagiaannya pada hal-hal luar, semakin rapuh mentalnya. Hari ini bahagia karena dipuji, besok hancur karena diremehkan. Hari ini merasa berhasil karena memiliki sesuatu, besok gelisah karena orang lain memiliki lebih banyak. Hidupnya terus naik turun mengikuti dunia luar. Padahal dunia tidak pernah berhenti berubah, keinginan manusia juga tidak pernah selesai. Saat mendapatkan satu hal, manusia langsung menginginkan. Ya seperti tadinya. Ketika sudah mencapai sesuatu, muncul lagi rasa kurang. Dan akhirnya, hati terus hidup dalam kekosongan yang tidak pernah benar-benar terisi. Stoikisme melihat bahwa sumber penderitaan seringkali bukan karena kita kekurangan, tetapi karena kita terlalu banyak menginginkan. Epictetus pernah mengingatkan bahwa kekayaan sejati bukan tentang memiliki banyak hal, tetapi tentang sedikit membutuhkan. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi sangat dalam, karena orang yang sedikit membutuhkan akan lebih sulit diguncang oleh keadaan. Mereka tidak terlalu bergantung pada pujian, tidak terlalu terobsesi pada penampilan, dan tidak terus-menerus mengejar validasi dari dunia luar. Akibatnya, mental mereka jauh lebih stabil. Kesederhanaan membuat seseorang lebih mudah bersyukur, lebih mudah menikmati hidup, dan lebih mudah merasa damai. Bukan karena hidupnya sempurna, tetapi karena hatinya tidak terus-menerus dipenuhi rasa kurang. Coba lihat bagaimana banyak orang hari ini hidup dalam tekanan hanya demi terlihat berhasil. Mereka memaksakan gaya hidup yang sebenarnya tidak sanggup mereka jalani. Bekerja tanpa henti demi pengakuan. Membeli sesuatu bukan karena membutuhkan, tetapi karena takut dianggap tertinggal. Dan ironisnya, semakin mereka mengejar citra kesuksesan, semakin mereka kehilangan ketenangan. Karena hidup yang terlalu rumit, sering membuat pikiran ikut rumit. Terlalu banyak keinginan menciptakan terlalu banyak kecemasan, takut kehilangan, takut kalah, takut tidak dianggap cukup. Padahal belum tentu semua yang kita kejar benar-benar kita butuhkan. Stoikisme tidak melarang seseorang memiliki kekayaan atau pencapaian, tetapi stoikisme mengingatkan agar manusia tidak diperbudak oleh keinginannya sendiri. Karena ketika kebahagiaan bergantung pada terlalu banyak hal, hidup akan mudah goyah.
Sebaliknya, orang yang hidup sederhana biasanya memiliki ketahanan mental yang lebih kuat. Mereka bisa menikmati hal-hal kecil. Mereka tidak mudah iri melihat kehidupan orang lain. Dan mereka tidak merasa harus membuktikan sesuatu setiap saat. Ada ketenangan dalam hidup yang sederhana, bangun tanpa terlalu banyak tekanan untuk terlihat hebat, menjalani hidup tanpa terus membandingkan diri, dan menikmati apa yang dimiliki tanpa rasa malu. Kesederhanaan membuat pikiran lebih ringan, karena semakin sedikit hal yang mengikat dirimu secara berlebihan, semakin bebas hatimu. Banyak orang mengira ketenangan datang ketika semua keinginan terpenuhi, padahal seringkali ketenangan justru muncul ketika seseorang mulai mengurangi keinginan yang tidak perlu. Ketika seseorang berhenti memaksakan diri untuk mengikuti standar dunia. Ketika dia berhenti berlomba demi pengakuan. Dan ketika dia mulai menyadari bahwa hidup tidak harus selalu terlihat mengesankan untuk bisa terasa damai. Orang yang sederhana biasanya lebih tulus, lebih mudah menerima kenyataan, dan lebih mampu menikmati hidup apa adanya. Mereka tidak terus hidup dalam tekanan sosial yang melelahkan karena mereka memahami satu hal penting, bahwa nilai hidup tidak diukur dari seberapa banyak yang dimiliki, tetapi dari seberapa tenang hati saat menjalaninya. Dan mungkin di dunia yang penuh kebisingan ini, kesederhanaan adalah salah satu bentuk kemewahan yang paling langka. Banyak orang ingin dihormati, ingin dianggap berwibawa, ingin disegani oleh lingkungan sekitarnya. Namun ironisnya, sebagian besar justru mencoba mendapatkannya dengan cara yang salah. Mereka meninggikan suara agar terlihat kuat. Mereka memaksa orang lain menghormatinya. Mereka sibuk membangun citra agar terlihat hebat di mata dunia. Padahal wibawa sejati tidak lahir dari pencitraan. Wibawa lahir dari konsistensi sikap. Karena manusia pada akhirnya tidak hanya melihat apa yang kamu katakan. Mereka melihat bagaimana caramu menjalani hidup. Seseorang bisa berbicara bijak selama 1 jam. Tetapi jika sikapnya mudah berubah hanya karena emosi sesaat, maka kata-katanya kehilangan makna. Disitulah stoikisme mengajarkan sesuatu yang sangat penting, bahwa kekuatan karakter dibangun melalui kestabilan diri. Tetap tenang saat keadaan sulit, tetap rendah hati saat berhasil, tetap menjaga sikap bahkan ketika tidak ada yang melihat. Itulah yang perlahan melahirkan rasa hormat dari orang lain. Karena orang yang benar-benar matang tidak hanya baik ketika suasana mendukung dirinya. Mereka tetap menjaga prinsip saat marah, tetap menjaga ucapan saat kecewa, dan tetap menjadi dirinya sendiri meski keadaan berubah. Itulah yang membuat seseorang terlihat kuat tanpa harus memaksa. Sayangnya banyak manusia hidup berdasarkan suasana hati. Hari ini terlihat baik karena semuanya berjalan lancar. Besok berubah kasar karena sedang banyak masalah. Hari ini terlihat rendah hati saat membutuhkan orang lain. Besok berubah sombong ketika merasa lebih tinggi. Sikapnya berubah tergantung keadaan. Padahal orang yang disegani biasanya memiliki kestabilan dalam dirinya. Mereka tidak mudah berubah hanya karena emosi sementara. Tidak memperlakukan orang lain berdasarkan untung rugi. Dan tidak bersikap baik hanya ketika sedang ingin dipuji. Marcus Aurelius pernah mengingatkan bahwa karakter seseorang terlihat dari apa yang dia lakukan berulang kali. Karena manusia bisa berpura-pura sesaat, tetapi tidak bisa berpura-pura selamanya. Cepat atau lambat, kebiasaan akan memperlihatkan siapa dirinya yang sebenarnya. Itulah sebabnya wibawa tidak bisa dibangun dalam semalam. Ia lahir dari hal-hal kecil yang dilakukan terus-menerus. Cara berbicara kepada orang lain, cara menghadapi tekanan hidup, cara mengendalikan emosi, cara memperlakukan orang ketika sedang marah. Semua itu perlahan membentuk bagaimana dunia melihat dirimu. Dan yang menarik, orang yang benar-benar berwibawa biasanya tidak pernah sibuk meminta dihormati. Mereka tidak haus pengakuan, tidak memaksa menjadi pusat perhatian, dan tidak sibuk membuktikan dirinya lebih hebat dari orang lain. Mereka hanya fokus menjaga kualitas dirinya sendiri. Karena mereka memahami bahwa rasa hormat sejati tidak bisa dipaksa. Ia tumbuh secara alami dari sikap yang konsisten. Ada orang yang terlihat hebat di depan banyak orang, tetapi berubah menjadi kasar ketika berhadapan dengan orang yang dianggap lebih rendah. Ada orang yang terlihat bijaksana di luar, tetapi mudah kehilangan kendali saat emosinya terusik.
Dan dunia mungkin bisa tertipu sesaat, tetapi tidak untuk waktu yang lama, sebab karakter asli seseorang selalu muncul dalam keadaan sulit. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup akan terus menguji siapa diri kita sebenarnya. Saat gagal, apakah kita tetap rendah hati? Saat dihina, apakah kita tetap tenang? Saat memiliki kuasa, apakah kita tetap memperlakukan orang lain dengan baik? Karena disitulah kualitas manusia terlihat. Bukan saat semuanya mudah, tetapi saat hidup menekan dirinya. Orang yang konsisten menjaga sikap dalam berbagai keadaan akan memiliki ketenangan yang berbeda. Mereka tidak mudah goyah oleh pujian, tidak mudah hancur oleh hinaan, dan tidak mudah berubah hanya demi diterima lingkungan. Mereka memiliki prinsip yang lebih kuat daripada suasana hati. Dan itulah yang membuat mereka disegani. Bukan karena kekayaan, bukan karena jabatan, dan bukan karena pencitraan, tetapi karena orang lain bisa merasakan keteguhan dari dalam dirinya. Di dunia yang penuh kepalsuan, konsistensi menjadi sesuatu yang langka. Banyak orang pandai berbicara, tetapi sedikit yang benar-benar mampu menjaga sikapnya setiap hari. Maka ketika seseorang mampu tetap tenang, rendah hati, dan stabil dalam berbagai keadaan, dia akan memiliki wibawa yang tidak perlu dipaksakan. Karena pada akhirnya, orang tidak akan terlalu lama mengingat apa yang kamu katakan, tetapi mereka akan selalu mengingat bagaimana sikapmu terhadap kehidupan dan terhadap sesama manusia.